Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Kristanti, saya CGP Angkatan 11 dari UPTSD Negeri Bumirjo 2, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Guru merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Di pundaknya lah kewajiban mencerdaskan anak bangsa dibebankan. Maka dari itu, setiap guru diwajibkan senantiasa menambah ilmu dengan terus belajar di setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan tugasnya untuk mencerdaskan anak bangsa. Karenanya, guru harus terus belajar dan belajar agar dapat menghadapi tantangan perkembangan zaman tersebut. Di tengah zaman yang terus berkembang, ada gagasan yang tidak pernah lekang dan tetap relevan di sepanjang zaman. Gagasan tersebut adalah gagasan dari sang guru bangsa, sang Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Guru harus mempelajari, memahami, dan meneladani hasil-hasil pemikirannya. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam modul 1.1 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Dengan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum saya mempelajari modul 1.1 program guru penggerak ini, keyakinan saya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah: yang pertama, saya memandang peserta didik itu sama. Artinya semua anak diberi perlakuan yang sama, di mana dalam pembelajaran saya memberikan materi dengan cara yang sama tanpa memperhatikan bakat atau minatnya dari peserta didik yang berbeda. Kedua, memandang peserta didik ibarat gelas atau kertas kosong, di mana gelas atau kertas kosong tersebut perlu diisi dengan pengetahuan yang saya miliki. Jadi saya hanya mentransfer ilmu, menjadikan diri ini sebagai satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik, tanpa memperhatikan karakter peserta didik. Saya cenderung melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, dan apabila gelas tersebut sudah penuh dengan pengetahuan, menurut saya itu adalah suatu keberhasilan. Yang ketiga, saya hanya fokus terhadap ketercapaian materi. Materi yang ada pada buku saya usahakan harus tersampaikan tanpa mengukur keterpahaman siswa. Keempat, saya memandang peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran, di mana pembelajaran yang saya lakukan masih menerapkan teacher center dan beranggapan bahwa saya adalah penguasa di kelas tersebut. Sehingga saya mempunyai wewenang penuh untuk mengatur kelas sesuai yang saya inginkan. Apabila ada peserta didik yang melanggar aturan yang saya berikan, maka saya berhak memberikan hukuman. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam modul 1.1 program guru penggerak, saya menjadi mengerti dan paham jalan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang murid dan pembelajaran di kelas. Saya merasa pemikiran beliau lebih tepat untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Jalan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut akhirnya merubah pandangan dan pemikiran saya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak.
Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, maka hal-hal yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro di antaranya adalah: yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, menuntun dan memfasilitasi keinginan siswa agar bakat dan minatnya dapat tersalurkan. Yang ketiga, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan mengintegrasikan permainan di dalam pembelajaran. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal budaya setempat. Kemudian yang kelima, saya akan menerapkan sistem AMONG, yaitu pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Kesimpulan yang bisa saya ambil setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam modul 1.1 program guru penggerak diantaranya adalah bahwa anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Yang kedua, pendidikan sejatinya adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Yang ketiga, menebalkan laku anak dilakukan dengan kekuatan konteks sosiokultural. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.